nyatane diantarane godhong daun mangga jadi duit. Ketika itu ada satu orang datang ke Romo Yai Hamid niku njaluk bantuan karena akeh utang. Kemudian Romo Yai Hamid ngomong, aku ora iso bantu, ora iso nulung, njaluk donga aku ora iso. Tapi orang ini maksa dan yakin kepada Romo Yai Hamid. Kemudian dirasa Romo Yai Hamid wis iku kumpulno daun-daun mangga yang jatuh di berserakan di depan. Kemudian diambil, dikumpulkan, suruh naruh di bawah sejadahnya. Kemudian Romo Yai Hamid sholat 2 rakaat. Kemudian ditinggal situ gede nang ngene misor sejadah. Ternyata dibuka isinya duit. Itu diantara. Dan juga pernah terjadi seorang santri melanggar, belurut ke pondok tanpa izin. Dan biasanya kan kebetulan di sana juga dekat dengan laut, perawanan biasanya. Anak-anak itu kalau belurut biasanya perawanan nang kene tengah laut. Si santri ini belurut tanpa izin keluar pondok, perawanan, ternyata di tengah laut perahunya terbalik. Perahunya terbalik sampai, tapi subhanallah itu santri bisa menepi dengan sendirinya. Pulang ke pondok dengan rasa takut, ngindik pelan-pelan supaya nggak ada pengurus yang tahu. Ternyata di depan pintu gerbang sudah ditunggu oleh Romo Yai Hamid. Kemudian dipegang dirose Romo Yai Hamid, kuwi lek metu iku pamit izino. Iki lho, Yai nulungi awakmu sampai gebleh kabeh, basah semua. Ternyata sarungnya Romo Yai basah semua, nulungi santrine sing kecemplung laut. Itu diantara karomah-karomah yang nyata. Dan juga pernah ada kisah seorang supir. Supir ini adalah kebetulan dia punya majikan orang Malang. Kemudian sama bosnya diajak sowan teng griyane Romo Yai Hamid. Orang Bulu Lawang itu takon Pak Rafiq mungkin Semerap. Ini soalnya Pak Rafiq daerah itu. Bulu Lawang itu kemudian diajak sowan teng griyane Romo Yai Hamid. Nami supire Muhsin. Hah? Nah, ini memang kisah nyata. Nama supirnya tersebut Muhsin. Kemudian ketika si pengusaha ini masuk ke rumah Romo Yai Hamid, ketemu Romo Yai Hamid, dirasa Romo Yai Hamid, "Endi supirmu? Mana supir kamu?" "Ada di luar, Yai. Kowe ora tak temoni lek gak ngejak mlebu supirmu. Kamu tidak akan saya temui kalau kamu tidak ajak masuk supir kamu." Akhirnya si pengusaha ini balik ke parkiran, dipanggil supirnya, Muhsin, ayo mlebet." Ngendani Romo Yai Hamid. Romo Yai Hamid ora gelem nemoni aku lek ora ngajak awakmu. Si Muhsin ini berbunga-bunga hatinya, seneng. Akhirnya sampai masuk, dipersilakan. Kemudian Romo Yai Hamid tanya kepada Muhsin, "Apa amalanmu? Kamu ini mempunyai amalan apa?" "Ngapunten nggih, kula niki mboten duwe amalan napa-napa. Amalan kula niki ya pas-pasan kaya menungso liyane. Sing penting kula niki ora ninggal salat 5 waktu. Selalu tepat waktu wayahe salat, begitu mendengarkan adzan, dan pasti saya perhatikan salat saya." "Oh, pantesan kowe iki bakal dadi waline Gusti Allah." Dikabari kabar gembira oleh Romo Yai Hamid. Seorang wali lagi ngomong iku mustajab. Kemudian majikannya ya bingung, supirku dari Romo Yai Hamid iki wali, dan engkau ya Muhsin bakal punya pondok pesantren yang besar, akeh santrimu bakal. Akhirnya setelah itu pamit pulang. Enggak lama
Muhsin ini tetap kerjanya nyopir. Kebetulan di rumah majikannya ini, di rumah bosnya, itu ada musola. Dan barokah daripada ucapan daripada Romo Yai Hamid, nggak lama ada orang datang ke rumah majikannya Muhsin, titip sama Muhsin santri 5 orang. Wis pokoknya ini pulau pasrah, pulau titip panjenengan santri 5. Dia tidak ada background kiai, tidak ada background ulama, cuma karena ucapan seorang wali dan dia mempunyai amalia istiqomah, orang tahu ninggal sholat tepat waktunya. Lambat wong wis biasa sholat tepat waktu itu karena istiqomah, insya Allah sunnah ya orang ditinggal. Kemudian ada yang nitip 5. Nggak lama lagi ada yang nitip lagi, santri lagi, nitip anak-anak, sehingga dalam waktu sekejap sudah mempunyai santri ratusan, sampai akhirnya mempunyai pondok besar, namanya pondoknya Makhul di daerah Hulu Lawang. Niku seorang supir pribadi iso jadi wali. Nah panjenengan pecinta maulid, penerbang munjid, masa orang sudah jadi wali, masa kalah ambil supir pribadi Pak Rofi itu. Dan memang saya perhatikan, kalau memang apa mana di negeri Tarim sana, itu saya lihat supir-supir pribadi. Saya itu pernah mau hadir acara hallnya Al Habib Ali Sahibul Maulid di kota Siwun. Dari kota Tarim itu mungkin perjalanan jarak itu mungkin setengah jam. Karena saya waktu itu masih ada urusan di kota Tarim, sehingga saya selesaikan terlebih dahulu. Kemudian saya sewa mobil untuk berangkat ke Siwun. Berangkat ngebut di tengah jalan maghrib. Biasa maghrib pasti siapapun berhenti untuk mengerjakan sholat. Kalau nggak ada masjid, nggak ada musola, sholat di tengah jalan. Itu sudah kebiasaan orang-orang sana. Tidak laki, tidak perempuan, semuanya senantiasa memperhatikan ibadah sholat. Begitu ada masjid langsung berhenti itu sopir, langsung sholat. Karena saya ngejar waktu supaya nggak ketinggalan acara hallnya Al Habib Ali, saya ngomong sama supir begitu selesai salam doa, ayo langsung berangkat, orang usah sholat ba'diyah. Karena supir ini saya sewa mobilnya, berangkat. Tetapi ketika berangkat nyupir niku sholat sunnah ba'diyah. Niku. Makanya di kota Tarim itu terkenal akeh wali. Wong wedok waliyane yo akeh bisa. Dan panjenengan iso dadi wali-wali ning Gusti Allah. Sing penting sholate dijogo. 5 waktune dijogo. Begitu mendapat panggilan dari Gusti Allah langsung dikerjakan. Aja sampai oleh panggilan telepon langsung siap. Ini nopo mboten. Tapi lagi itu panggilan azan sik-sik. Ini nopo mboten. Anu wong nek sing wis biasa istiqomah ngerjakan salat tepat waktu, maka dia pasti akan juga menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya. Ayo iki mompong mlebu bulan Maulid, selain kegiatan Maulid ditingkatno, kegiatan ibadah salate ya ditingkatno. Sehingga kita bisa menjadi muhsin-muhsin yang lainnya. Dan juga saya menukil daripada kalam guru saya Syekh Umar Ibn Husain Al-Khatib. Niku beliau berkata, target orang-orang Tarim Hadramut sana rata-rata kalau sudah masuk bulan Maulid, itu minimal mereka itu minimal paling elek-elek itu dalam 1 bulan iso mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Paling elek sedikit iso mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi panjenengan sing istiqomah, sing ikhlas, sing atine bersih,
sing lisane bersih, sing motone bersih, mudah-mudahan iso ketemu kanjeng Nabi Muhammad walaupun melalui mimpi. Amin, tapi dilakoni lisane dijogo. Masya Allah seneng sholawatan, ya seneng ngrasani. Kenapa mboten? Seneng delok maulid, delok ulama, ya seneng delok YouTube sing gak karuan. Delok Facebook sing gak karuan. Remen ndak orang maulid kangen, tapi akhirnya ya kadang-kadang serian nang tomboi, irian nang koncoi, hasutan nang koncoi. Akhirnya amal ibadah entek terus. Maulidan keliling-keliling, ngaji keliling-keliling, ibadah ngetu, tapi mari ngono entek maneng amal ibadahi ganti numpuk dosane. Karena apa? Karena dari lisane, karena teko motone, karena teko atine. Maka dari itu ayo kita mlebu bulan Maulid, ditoto atine, dijaga lisannya, dijaga matanya, mudah-mudahan bisa ketemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.